Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan algoritma pemrograman 2 disusun oleh kelompok 10, di mana anggota kelompoknya itu ada Benita sebagai Putri dengan ayat 3012, lalu ada Edi Juli Prasetyo dengan ayat 3032, dan yang terakhir adalah Baja Soket dengan ayat 3095. Lalu di sini materinya itu ada dua. Yang pertama, divide and conquer dan knapsack. Di sini ada divide and conquer, pengertiannya di mana divide and conquer adalah suatu metode algoritmik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara salah tersebut menjadi submasalah yang lebih kecil dan kemudian menyelesaikan masalah tersebut secara rekursif dan akhirnya menggabungkan hasil dari submasalah tersebut untuk memperoleh solusi dari masalah awal. Di sini ada tahapan dari divide and conquer. Yang pertama, divide, yaitu membagi, di mana masalah besar dipecah menjadi beberapa masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Pembagiannya itu terus dilakukan sampai submasalah menjadi cukup kecil, gunanya untuk diselesaikan secara langsung. Selanjutnya, conquer menaklukkan di mana setiap submasalah itu diselesaikan. Biasanya itu menggunakan suatu pendekatan rekursif. Jika masalah sudah cukup kecil, maka penyelesaiannya akan dilakukan secara langsung. Yang terakhir ada konflik, di mana suatu menggabungkan, di mana solusi dari setiap masalah itu digabungkan untuk membentuk suatu solusi akhir dari suatu masalah yang lebih besar. Lalu di sini itu ada kelebihan dari divide and conquer, di mana yang pertama itu efisiensi, karena banyaknya algoritma yang menggunakan metode divide and conquer, itu memiliki kompleksitas waktu yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode yang lain, dibandingkan dengan pendekatan lain. Lalu, kelebihan selanjutnya, pemanfaatan rekursi, di mana dengan memecah masalah menjadi submasalah, maka metode divide and conquer itu memanfaatkan rekursi untuk menyelesaikan masalah secara lebih sederhana dan juga lebih terstruktur tentunya. Selanjutnya ada pengelolaan paralel, di mana karena masalah itu dapat diselesaikan secara independen, maka algoritma metode divide and conquer ini itu sangat cocok untuk diimplementasikan dalam suatu sistem yang mendukung pengelolaan paralel tentunya. Nah, ternyata divide and conquer itu juga memiliki kekurangan, di mana overhead rekursi, pemanggilan rekursif yang berulang dapat mengakibatkan overhead tambahan dalam hal memori dan satu waktu eksekusi. Lalu selanjutnya kekurangan dari divide and conquer, ada kombinasi yang kompleks di mana pada beberapa masalah angka penggabungan
Solusi masalah itu bisa sangat kompleks dan tentunya dapat memakan waktu. Di sini ada prosedur kerja. Perjuangan pertama, ada gambar kode algoritma, yaitu def can max brute force r, if not r, kalikan 0, max value-nya sama dengan 0, for null in r, jika null-nya lebih besar dari max value, maka max value sama dengan 0, dan kembalikan max value-nya. Di sini untuk contohnya 3, 7, 2, 9, 1, 5. Maka akan print nilai maksimum dalam array print max proportions R. Maka untuk outputnya itu nilai dari maksimum dalam array-nya adalah 9. Lalu selanjutnya prosedur kerja percobaan kedua ada gambar kodenya, kode 5 def sum elemen proportions R itu total sama dengan 0, for null in R-nya itu lalu ditambah dengan ini, maka akan memberi nilai total. Maka di sini contohnya R-nya itu 3, 7, 2, 9, 1, 5. Maka akan memberi jumlah value di dalam R-nya sub elemen plus R. Untuk outputnya setelah di-run itu jumlah value di dalam R-nya adalah 27. Nah, ada hasil dan analisis data percobaan pertama, di mana ada gambar kode algoritma def max value divide and convert R, di mana jika len R-nya sama dengan 0, maka return 0, kembalikan 0. Yang len R sama dengan 1, maka kembalikan R-nya 0. Harus min sama dengan len R. Bagi 2, ini setiap bagian ya. Maka akan kembalikan max-nya, left-nya ke right. Di sini contohnya arahnya sama seperti sebelumnya, di mana arahnya ada 3, 7, 2, 9, 1, 5. Maka akan mengprint nilai maksimum dalam arahnya itu maximal divide and convert out. Nah, untuk outputnya setelah di run, maka nilai maksimum dalam arahnya itu berjumlah 9. Nah, lalu ada hasil dan analisis data percobaan dua, di mana di sini ada gambar kode algoritmanya dan sum elemen divide and compare arahnya jika len arahnya itu sama dengan 0, maka kembalikan 0. Jika len arah sama dengan 1, kembalikan 0. Harusnya di sini ini sama dengan arahnya dibagi 2 pada setiap bagian, maka membalikan langsung ditambah Rexum. Nah, contoh artinya sama seperti percobaan pertama pada hasil analisis data, itu artinya 3, 7, 2, 9, 1, 5, maka akan memprint jumlah value di dalam array sama dengan sum elemen divide and compare R. Maka outputnya dari jumlah value di dalam array-nya bernilai 27. Nah, dari kesimpulan divide and compare dari pengertian tahapan percobaan data dan analisis, maka kami menyimpulkan bahwa dari hasil percobaan yang telah dilakukan menggunakan algoritma metode divide and conquer untuk mencari nilai maksimum dalam array, maka dapat disimpulkan bahwa metode ini efektif dan juga tentunya efisien dalam mengatasi suatu masalah dengan cara membagi masalah itu jadi beberapa masalah yang lebih kecil dan tentunya lebih mudah untuk dibicarakan.
Nah, di sini tuh ada beberapa poin penting dari hasil percobaan, di mana pertama itu metode divide and conquer ini membagi array menjadi dua bagian yang lebih kecil secara rekursif hingga mencapai elemen tunggal, di mana pendekatan ini itu dapat mengurangi kompleksitas suatu masalah dan juga memungkinkan penanganan array yang bukan lebih efisien dibandingkan dengan metode iteratif yang sederhana. Lalu yang kedua ada pendekatan rekursif dengan menjaga suatu struktur kode bersih dan juga tentunya lebih mudah untuk dipahami dalam suatu konteks pembagian suatu masalah kompleks. Dan yang ketiga, metode ini itu tidak hanya memberikan sebuah solusi yang benar, tetapi juga mengoptimalkan proses pencarian upah ini maksimum dengan cara yang lebih sistematis. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ki Julio Prasetyo dengan NIM akhir 3032. Di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri dari materi Divide and Conquer. Jadi untuk tugas mandiri yang pertama di sini kita akan diminta untuk mencari jumlah berapa kali suatu elemen muncul di suatu array. Di sini kita diminta untuk membuat dua program, yang pertama yaitu brute force, lalu yang kedua menggunakan cara divide and conquer. Pertama saya akan menjelaskan uh, cara menggunakan dengan cara brute force. Jadi di sini kita akan menggunakan dua parameter, yang satu yaitu array-nya nanti, dan yang satu lagi itu target yang ingin kita cari. Lalu kita buatkan variabel kosong untuk menghitung berapa kali elemen itu muncul di array. Lalu kita mulai perulangan. Jadi di sini for num in array, apabila num atau indeks salah satu indeks yang ada di array ini value-nya sama dengan target, maka value count akan ditambah dengan 1. Lalu akan setelah perulangan ini selesai, maka akan di return value dari count ini. Untuk outputnya adalah sebagai berikut. Jadi outputnya nanti akan banyaknya anggota dalam array dengan nilai 2, dengan nilai k adalah countnya. Selanjutnya kita menggunakan cara divide and conquer. Di sini pertama kita buat kondisi dulu. Apabila panjang dari array itu 0, maka akan langsung return 0. Lalu apabila panjang dari array itu 1, maka akan return 1. Selanjutnya kita masuk ke divide and conquer-nya. Di sini kita pisah menjadi 3, yaitu mid, lalu left, dan right. Jadi di sini kita bagi, lalu kita cek tuh setiap sisinya. Dan apabila value-nya sama, maka akan di return value-nya. Jadi di sini kita akan yang pertama akan dicek bagian kirinya, lalu akan ditampilkan value akan disimpan jumlah count-nya, lalu dilakukan pengecekan di sebelah kanan, lalu akan disimpan juga count-nya, lalu dijumlahkan dan di return. Outputnya masih sama, banyaknya anggota dalam array dengan nilai 2 dengan nilai k adalah 3. Selanjutnya kita masuk ke tugas mandiri 2. Di sini kita diminta untuk mencari value terbesar dalam suatu array menggunakan divide and conquer. Pertama kita buat
Buat dulu kondisi seperti sebelumnya, apabila panjang dari list itu sama dengan 1, maka akan langsung return list dengan indeks pertama. Lalu kita pisah seperti tadi, lalu kita cari di sebelah kiri, eh, dan kita cari juga di sebelah kanan. Lalu setelah dilakukan pengecekan, apabila sudah ditemukan maka akan di return value-nya. Maka hasil outputnya adalah bilangan terbesar dalam list adalah 5. Di sini terbesar itu adalah 5. Lalu ini untuk pohon rekursifnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi knapsack. Apa itu knapsack? Knapsack adalah algoritma optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemilihan objek dengan nilai dan berat tertentu agar dimasukkan ke dalam sebuah knapsack atau tas dengan kapasitas terbatas. Tujuan utama dari algoritma ini adalah memaksimalkan nilai total dari objek-objek yang dipilih tanpa melebihi kapasitas knapsack. Lalu tipe masalah pada knapsack. Di sini ada 3 tipe masalahnya. Yang pertama yaitu 0/1 knapsack. Dalam tipe ini setiap objek hanya dapat dipilih satu kali atau tidak sama sekali. Artinya objek tidak dapat dibagi atau dipilih lebih dari satu kali. Selanjutnya ada fractional knapsack. Pada tipe ini setiap objek dapat dipilih sebagian, memungkinkan untuk membagi objek menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan untuk memaksimalkan nilai total. Selanjutnya ada unbounded knapsack. Dalam tipe ini setiap objek dapat dipilih berkali-kali tanpa batas, memungkinkan objek yang sama untuk dimasukkan ke dalam knapsack atau tas lebih dari satu kali. Lalu selanjutnya ada tahapan-tahapan pada knapsack. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Pertama, tentukan sejumlah objek yang masing-masing memiliki berat dan nilai tertentu. Lalu tentukan kapasitas maksimum dari tas yang akan digunakan. Lalu tahapan yang kedua yaitu modelkan solusi. Di sini kita akan menentukan variabel keputusan untuk masing-masing objek. Misalnya apakah objek tersebut akan dipilih atau tidak. Lalu yang ketiga, gunakan pendekatan algoritmik. Yang pertama yaitu ada unbounded knapsack, sering diselesaikan dengan pemrograman dinamis, tetapi dengan modifikasi untuk mengizinkan pemilihan objek yang sama berkali-kali. Lalu ada kelebihan knapsack. Yang pertama yaitu optimalitas. Pemrograman dinamis memastikan bahwa solusi yang diperoleh adalah solusi optimal untuk masalah 0 atau 1 knapsack. Hal ini dicapai dengan mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi objek dan memilih yang memberikan nilai maksimum. Lalu selanjutnya ada efisiensi. Pendekatan ini memiliki kompleksitas waktu, di mana N adalah jumlah objek dan W adalah kapasitas knapsack. Dengan demikian, meskipun memerlukan waktu yang proporsional terhadap jumlah objek dan kapasitas, algoritma ini tetap efisien dibandingkan dengan metode brute force. Untuk kekurangannya yaitu kompleksitas ruang. Memerlukan ruang memori sebesar O dalam kurung NW untuk menyimpan tabel DP yang digunakan dalam proses pemrograman dinamis. Hal ini bisa menjadi masalah bagi sistem dengan keterbatasan memori. Lalu ada skalabilitas. Jadi knapsack tidak cocok untuk kasus dengan jumlah objek N atau kapasitas W yang sangat besar, karena kebutuhan memori yang besar dapat melebihi kapasitas yang tersedia, sehingga menghambat efisiensi komputasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alfonso. Sini akan menjelaskan contoh analisis dari materi knapsacknya. Untuk alur algoritmanya di sini fungsi ransel
berat, nilai kapasitas. Dan untuk mendeklarasikan fungsi dengan parameter berat, nilai dan kapasitas. Untuk N sama dengan lainnya ini menghitung jumlah nilai atom yang berdasarkan panjang dari daftar berat. Selanjutnya, inisiasi matris PD ini membuat matris PD dengan ukuran N plus 1 kali kapasitas plus N. Kapasitas plus 1. Selanjutnya, mengisi matris PD ini ada dua perulangan. Perulangan pertama, for I in range 1, N plus 1. Perulangan kedua itu di for K in range 1, kapasitas plus 1. Yang for I in range ini untuk menginterasi setiap item. Sedangkan untuk for K ini menginterasi setiap kapasitas dari 1 hingga kapasitas maksimum. If berat I-1 ini memeriksa apakah berat item I jadi ditambahkan ke ransel dengan kapasitas K. Sedangkan untuk yang PDI K sama dengan max, if ini jika bisa nilai maksimum antara tidak mengambil item atau mengambil item tersebut diambil. Sedangkan jika tidak bisa, else-nya nilai maksimum tetap sama seperti nilai sebelum item tersebut diambil. Selanjutnya, mengembalikan nilai maksimum. Di sini return PD N kapasitas itu mengembalikan nilai maksimum yang bisa dicapai dengan kapasitas. Dan selanjutnya untuk contoh penggunaan ini berat 2,3,4,5, nilai 3,4,5,6. Kapasitas yang dibutuhkan hanya 5. Untuk membentuk daftar berat dan nilai dan kapasitas. Sedangkan untuk yang di bawah ini untuk mencetak nilai yang dibutuhkan. Dan hasil yang akan dikeluarkan dari kapasitas 5 ini nilai yang maksimumnya 7. Dengan barang yang ada itu dengan berat 2 dan 3. Yang kapasitasnya jika dijumlahkan menjadi 5 dan nilainya 3 dan 4 jika dijumlahkan menjadi 7. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Pertama, memulai ini dengan mulai dulu. Selanjutnya, mendeklarasikan fungsi ransel ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya. Pertama, memulai. Kedua, mendeklarasikan fungsi, yaitu ransel. Tiga, inisialisasi variabel, yaitu jumlah itemnya itu di line berat, n line berat. Untuk matriksnya di DP ini. Selanjutnya, loop item I, di dalamnya ada loop kapasitas, loop kapasitas atau K. Terus if-nya ini jika dapat ditambahkan itu berat I minus 1 kurang dari K. Setelah itu diupdate nilai maksimumnya di DP ini. Jika tidak dapat ditambahkan itu nilai tidak berubah, mempertahankan nilai maksimum sebelumnya. Selanjutnya, return nilai maksimumnya, dan di bawah ini adalah uh,
kondisinya setelah dira itu kan cetak hasilnya. Setelah itu selesai. Selanjutnya hasil dan analisis datanya. Ada dua varian utama dari masalah knapsack ini. Satu knapsack 0/1 ini setiap objek hanya bisa diambil sekali atau tidak sama sekali. 0 atau 1. Mirip dengan memilih barang-barang yang tidak dapat dipotong. Knapsack tanpa batas atau unbound knapsack, objek-objek dapat diambil berkali-kali atau tidak diambil sama sekali. Tidak ada batas pengambilannya. Jika analisisnya ini disatukan dengan perbandingan strategi knapsack 0/1 dan unbound knapsacknya, kalau 0/1-nya, 0 atau satunya, kelebihannya ideal untuk masalah di mana setiap item hanya dapat dipilih sekali. Matriks PD ini menghindari perhitungan ulang dan memberikan solusi optimal. Kekurangannya tidak cocok untuk masalah di mana item dapat diambil berkali-kali. Kalau untuk unbound knapsack ini, kelebihannya cocok untuk masalah di mana item dapat dipilih lebih dari sekali. Array PD menghemat ruang dan memberikan solusi optimal untuk kapasitas yang lebih besar. Kekurangannya tidak cocok untuk masalah di mana setiap item hanya dapat dipilih sekali. Kesimpulannya, pemilihan metode knapsack tergantung pada sifat masalah yang dihadapi. Untuk penggunaan 0/1 ini, jika item hanya dapat diambil sekali. Jika untuk penggunaan unbound knapsack, jika item dapat diambil berkali-kali. Untuk kedua metode ini menggunakan dynamic programming untuk mencapai solusi optimal dengan menghemat hasil dari perhitungan submasalahnya. Namun memiliki implementasi dan struktur data yang berbeda sesuai dengan kondisi masalahnya. Tugas mandirinya di sini uh, code dengan materi kerasa juga, tapi dengan input nilai, berat, nilai, dan kapasitas yang berbeda. Dan nilai nilai maksimumnya 16 karena kapasitas yang dapat diambil 10 dan barang yang diambil itu jadinya hasilnya 16. Sekian dari kelompok kami.